Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah, NPM 211002043 dari kelas A Ekonomi Syariah Angkatan 2021, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai literasi industri halal. Pembahasan yang akan saya ambil atau yang saya bawa yaitu mengenai definisi halal. Kata halal sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syariat atau oleh hukum syara, atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah. Nah, selain daripada itu, kata halal juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hala yahilu hilan, yang artinya membebaskan, melepaskan, memecahkan, memubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Istilah ini juga dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan ataupun minuman barang yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luasnya, istilah halal ini merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam, baik dalam segi aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, gaya hidup, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, istilah halal juga terdapat dalam Al-Quran yang berarti dibolehkan. Menurut Al-Jurjani, kata halal berasal dari akar kata al-hallu yang artinya terbuka atau al-fathu. Nah, secara istilahnya berarti segala sesuatu atau setiap sesuatu kulla syai'in yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Kemudian adapun menurut Abu Ja'far At-Tabari, nah kata halal ini berarti terlepas atau terbebas al-iqtol. Adapun pendapat dari Muhammad Ibnu Ali As-Saukani, jadi beliau itu berpendapat bahwa dinyatakan sebagai halal karena telah terlepas dan terurai simpul talinya atau ikatan larangannya yang mencegah. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan halal apabila segala sesuatu itu telah terlepas gitu ya dari segala dalil-dalil ataupun hal-hal yang mencegahnya, yang melarangnya. Nah, selanjutnya ada juga pendapat dari Yusuf Qaradawi. Nah, beliau ini mendefinisikan istilah halal sebagai sesuatu yang dikerjakan, syariat membenarkan, dan orang yang melakukannya tidak dikenakan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata halal dalam ensiklopedia hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut hukum syara. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Nah, di situ disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, dari definisi mengenai halal di atas gitu ya, menurut para ulama seperti dari Al-Jurjani, kemudian dari Abu Ja'far, dari Muhammad Ibnu Ali, kemudian ada juga dari Yusuf Qaradawi. Nah, di situ sama-sama menekankan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi dari semua definisi yang tadi telah disampaikan, di situ sama-sama menekankan bahwa halal itu adalah sesuatu yang telah diperbolehkan oleh syariat Islam, oleh hukum syara.
Nah, dalam hal ini juga sebuah produk dinyatakan halal itu baik dari cara memperolehnya, kemudian membuatnya juga telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, sebagaimana dinyatakan gitu dalam Mu'jam Al-Wasit, halal merupakan status terhadap produk, baik itu makanan, minuman, barang yang dikonsumsi, atau jasa lainnya yang tidak ada larangan agama untuk mengkonsumsi dan menggunakannya. Kata halal ini sering pula dipasangkan dengan kata toib. Nah, kata ini berasal dari derivasi kata toba, yatibu, toyiban yang bermakna antara lain suci dan bersih, baik dan elok, enak, dan kadang juga dimaknai dengan kata halal. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa kata toib dalam bahasa Arab mempunyai arti baik. Jadi, dalam hal ini makanan yang baik untuk dikonsumsi masih dalam keadaan segar dan tidak berpenyakit. Nah, kita sebagai umat muslim tentunya gitu ya dalam memakan makanan sehari-hari tidak bolehlah dengan sembarangan. Makanan yang kita makan haruslah halalan thayyiban, yang artinya makanan yang halal dan baik sesuai dengan syariah. Menurut Syekh Ar-Raghib Isfahani, thayyib ini dinyatakan sebagai sesuatu yang dirasakan enak oleh indera dan jiwa. Kemudian ada pula menurut Imam Syafi'i, kata thayyib ini diartikan sebagai sesuatu yang lezat dan layak untuk dikonsumsi. Kalimat thayyibat itu sudah mencakup makna halal karena makanan yang thayyib tidak akan mengandung bahaya, larangan, maupun madarat lain di dalamnya sehingga ia dapat dikatakan halal. Nah, jika yang thayyib berarti halal, maka yang buruk atau khabis dapat dinilai sebagai haram. Nah, sedangkan dalam konteks layak, enak, ataupun lezat, lumrahnya manusia itu memandang kelayakan, rasa lezat, rasa dan lezatnya makanan atau minuman sebagai hal yang baik. Nah, pandangan seperti ini niscaya bahwa layak tidak layaknya makanan ataupun minuman untuk dikonsumsi dinilai dari pengetahuan manusia seputar kelayakan dan manfaat dari makanan, minuman, dan barang yang akan digunakan tersebut. Ibnu Katsir dan As-Sabuni mengatakan bahwa halalan thayyiban merujuk kepada apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan thayyiban, sesuatu yang halal itu sesuai dengan harkat diri seseorang yang tidak mendatangkan bahaya, madarat pada tubuhnya ataupun pada akalnya. Nah, adapun menurut Ali Mustafa Yakub, beliau ini menyimpulkan bahwa makna thayyib secara syar'i dalam Al-Qur'an merujuk pada 3 pengertian, yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran. Hal ini sebagaimana pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, sesuatu yang lezat. Nah, thayyib ini dimaknai sebagai sesuatu yang lezat. Pendapat ini sebagaimana gitu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga, thayyib dimaknai sebagai halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan. Nah, ini sebagaimana pendapat dari Imam Malik dan juga Imam At-Tabari. Maka dalam hal ini kesimpulannya adalah halalan thayyiban adalah makanan dan minuman yang dihalalkan dan mendatangkan kebaikan kepada manusia, tetapi pada tahap kebaikan tersebut bergantung pada kesesuaian dengan diri individu yang bisa memberi kesehatan tubuh dan akalnya. Nah, di samping itu mesti
dijamin dalam kebersihan, kesucian, dan tidak boleh mengandung unsur-unsur subhat ataupun dosa, baik dari cara mendapatkannya, memperoleh, memanfaatkannya dalam mengkonsumsinya, maka hal tersebut juga harus sesuai dengan syariat Islam, dengan sesuai dengan hukum-hukum Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.